Waalaikumsalam. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah kaum muslimin dan muslimat jemaah Masjid Surau Darul Jannah yang semoga senantiasa dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah Rabbina Rabbul Izzati wal Jalal yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita yang kita tidak akan sanggup menghitungnya. Dan yang paling kita syukuri Bapak Ibu rahimakumullah itu nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita, yaitu Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita pada pagi hari, meminta kepada Allah agar kita diberkahi di waktu pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya. Amin. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kita dikumpulkan di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan ibadah salat subuh dan tentunya ini suatu kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak bosan-bosan kita untuk bersalawat Bapak Ibu rahimakumullah, karena begitu besar keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita selalu berusaha mencontoh beliau, meneladani beliau, dan juga menjadikan hidup kita ini untuk selalu meniru beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan dunia yang sementara ini menuju kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Yang mana Bapak Ibu rahimakumullah, kita berada dalam perjalanan sekarang ini. Kita sebagai musafir di dunia ini yang harus mencari sebaik-baik bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mempersiapkan bekal kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa," kata Allah Subhanahu wa taala. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia dan insyaallah penuh berkah ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita kembali dalam majelis ilmu kita, yang mana tentunya ini satu kenikmatan dari Allah di bulan Ramadan. Di penghujung bulan Ramadan tentunya kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tidak terasa Bapak Ibu rahimakumullah, Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Tentunya belum tentu tahun depan kita bisa kembali berjumpa dengan bulan Ramadan. Mari kita manfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami menasihatkan diri kami dan juga Bapak Ibu jemaah rahimakumullah untuk selalu berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
meningkatkan amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu keutamaan 10 hari terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin kita sudah sama-sama mengetahuinya bahwa di bulan Ramadan Allah menyediakan malam Lailatul Qadar, ya, malam Qadar. Ini suatu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi kita hamba-Nya. Makanya kita harus bersungguh-sungguh untuk mengejar malam Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Ibnul Jauzi mengatakan, ya, ibarat kuda pacu, jika kuda tersebut sudah mendekati garis finish, maka kuda tersebut akan mengencangkan larinya, bersungguh-sungguh menggapai garis finish. Nah, ini contoh bagi kita Bapak Ibu rahimakumullah, di 10 Ramadan terakhir ini, di 10 hari terakhir kita semakin bersungguh-sungguh dan bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala, meraih begitu banyak kebaikan-kebaikan dan amal saleh yang dapat kita tingkatkan untuk meraih malam Lailatul Qadar. Tema kita pada pagi hari ini Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, sesuai yang sudah diberikan oleh pengurus masjid kita, yang semoga Allah menjaga beliau, yaitu 5 salat sunat yang bisa kita rutinkan. 5 salat sunat yang bisa dirutinkan. Pertama-tama Bapak Ibu rahimakumullah, kami mendoakan pengurus masjid Surau Darul Jannah semoga diberkahi dan dibalasi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas upaya bapak-bapak kita pengurus masjid untuk selalu senantiasa mengurus masjid kita ini, dan juga untuk melayani jemaah semuanya. Insyaallah semoga Allah memberkahi dan juga membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati dan kami cintai Bapak Ibu jemaah, saudara kaum muslimin dan muslimat, yang semoga kita senantiasa di dalam persatuan ukhuwah Islamiyah kita, yang mana kita semuanya adalah bersaudara yang harus mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini Bapak Ibu rahimakumullah, yaitu 5 salat sunat yang bisa dirutinkan. Ya, 5 salat sunat yang bisa dirutinkan. Ibadah salat, ibadah yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Dia adalah tiang agama dan juga batas pemisah antara keislaman dengan kekufuran dan kemunafikan. Jadi ibadah salat tiang agama kita. Kemudian ibadah salat ini menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Bahkan orang yang meninggalkan salat, ulama mengatakan dia jatuh kepada kekafiran. Dia telah melakukan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ini menjadi perhatian bagi kita Bapak Ibu rahimakumullah untuk selalu senantiasa memperhatikan ibadah salat kita. Ya, jika ibadah seseorang itu, ibadah salatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya. Jika ibadah seseorang itu rusak, maka rusak pula seluruh amalannya. Jadi ibadah salat adalah barometer untuk menilai seseorang apakah ibadah seseorang itu baik atau tidaknya. Maka ini menjadi perhatian khusus bagi kita untuk ibadah salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh salat tentunya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik di muka bumi, yang mana ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya sangat sempurna Bapak Ibu rahimakumullah. Dan di dalam ibadah salat ini tentunya kita harus selalu mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mengulang pelajaran kita kembali Bapak Ibu, bahwa setiap ibadah yang kita lakukan harus selalu mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Termasuk di salah satunya adalah ibadah salat. Ya, Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi kita harus salat sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu Bapak Ibu? Tentunya dengan mempelajari hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari tata cara salat ya, sesuai dengan salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibadah salat ini Bapak Ibu rahimakumullah, salat ini bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, insyaallah kita akan membahas sedikit tentang salat ini Bapak Ibu agar kita bersemangat untuk selalu ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjaga salatnya pasti dia menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia enggan untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ibadah salat itu banyak hikmahnya Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, itu yang pertama, salat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian selanjutnya salat merupakan amalan terbaik setelah dua kalimat syahadat. Ya, salat merupakan amalan terbaik setelah dua kalimat syahadat. Jadi sebagai umat Islam Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita harus senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya asyhadu an la ilaha illallah, ya, dua kalimat syahadat, dan kita bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah fondasi kita Bapak Ibu sebagai umat Islam. Kita harus senantiasa mentauhidkan Allah. Memang dakwah Islam itu Bapak Ibu rahimakumullah, dakwah yang selalu mengajak kepada tauhid. Ya. Dakwah Islam itu tidak mengajak kepada kelompok, ya, tidak mengajak kepada kepentingan dunia yang lainnya, tentunya tidak. Dakwah Islam adalah dakwah yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dakwah Islam, dan pokok dari ajaran Islam adalah tauhidullah. Jadi jika ibadah seseorang Bapak Ibu rahimakumullah, jika dia tidak mentauhidkan Allah, maka amalan-amalannya sia-sia dan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang sudah capek-capek beribadah ya Bapak Ibu rahimakumullah, ya, namun dia tidak mentauhidkan Allah di dalam ibadahnya tersebut, tentunya amalannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat ibadah yang agung setelah dua kalimat syahadat. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, agar kita bersemangat untuk salat ini, salat adalah ya bisa membersihkan dosa-dosa kita. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ya, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat fardu yang 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir melimpah di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ya, ia mandi dari air sungai itu setiap 5 kali. Nah, jadi jika seseorang mandi di sungai misalnya Bapak Ibu rahimakumullah, ya tentu tidak ada kotoran yang tersisa di badannya. Begitu juga salat Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan ibadah salat yang fardu 5 waktu, kemudian kita tambah dengan salat-salat sunnah, tentunya insyaallah dosa kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu juga akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi masya Allah, ini suatu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa salat bisa membersihkan dosa-dosa kita Bapak Ibu rahimakumullah. Karena setiap kita banyak dosa ya Bapak Ibu ya. Setiap kita memiliki banyak dosa. Selagi kita masih di dunia ini, mari kita memperbanyak bertaubat kepada Allah, ya. Karena dosa-dosa ini akan menutup hati kita. Dosa itu bagaikan titik hitam di hati, ya. Bintik-bintik hitam di hati kita. Jadi jika seseorang banyak melakukan dosa, ya, maka hatinya sudah banyak tertutupi dengan titik-titik hitam tadi.
Makanya hatinya sudah tertutup dengan bintik-bintik hitam tadi. Makanya kalau sudah tertutup hatinya, makanya dia susah menerima kebenaran. Ya, apapun yang disampaikan kebenaran susah diterima karena seringnya bermaksiat dan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah salat, Bapak Ibu rahimakumullah, salat adalah cahaya di dunia dan di akhirat bagi orang yang melakukannya. Jadi salat adalah cahaya di dunia dan di akhirat bagi orang yang melakukannya. Wassalatun nur disebutkan dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Wassalatun nur, ya, salat itu adalah cahaya. Jadi salat cahaya di dunia dan di akhirat. Kemudian salat, dengan salat Allah akan mengangkat derajat seseorang, ya, dengan ibadah salatnya tadi. Jadi orang yang melaksanakan ibadah salat, Allah akan angkat derajatnya. Begitulah keistimewaan ibadah salat. Kemudian salat termasuk faktor terbesar yang menyebabkan seseorang masuk surga Allah dengan menemani Nabi Muhammad SAW. Ya, karena orang yang ciri-ciri penduduk surga itu memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperbanyak sujud artinya memperbanyak salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah salat, Bapak Ibu rahimakumullah, berjalan kita menuju masjid rumah Allah ini, ya, berjalan menuju salat akan dicatat sebagai kebaikan, ya, bisa meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Jadi setiap langkah kaki kita ke masjid, ya, langkah yang satu akan mendapatkan pahala bagi kita, yang satu lagi akan Allah gugurkan dosa-dosa kita. Nah, inilah keutamaan dari ibadah salat, Bapak Ibu. Begitu besar keutamaannya dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah salat, ya, dengan salat Allah menghapuskan dosa di antara salat satu ke salat berikutnya. Misalnya dari subuh ini Bapak Ibu ke salat zuhur nantinya, ketika kita melakukan dosa di antara itu, ya, ibadah salat zuhur nanti insyaallah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan juga para malaikat mendoakan orang yang melakukan salat selama dia berada di tempat salatnya, dan dia tetap akan terhitung sebagai orang yang salat selama keinginan untuk masih salat bisa menahannya. Jadi artinya Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah setelah salat fardu tadi, ya, kita melaksanakan, ya, wirid, ya, majelis ilmu. Tentunya ini sangat besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah malaikat mendoakan kita, ya, karena kita berada di majelis ilmu, berada di majelis ilmu, dan juga akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk kepada 5 salat sunat yang bisa dirutinkan. Jadi salat itu ada yang fardu, ya, yang maktubah, yang fardu, kemudian ada yang salat sunat. Ya, salat fardu kita sudah sama-sama mengetahuinya bahwa salat itu ada 5 waktu, ya. Salat fajar atau salat subuh, salat zuhur, asar, kemudian salat maghrib dan juga salat isya. Nah, inilah 5 waktu salat yang harus kita jaga selalu Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian ada salat, ya, salat sunat. Salat sunat artinya dia tidak wajib ya Bapak Ibu rahimakumullah, tetapi jika seseorang mengerjakan ibadah salat ini, tentunya ganjaran yang besar juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat sunat. Jadi salat sunat yang pertama Bapak Ibu rahimakumullah yang dapat kita kerjakan, ya, yang bisa kita rutinkan apalagi di bulan Ramadan ini, yang pertama yaitu salat sunnah rawatib, ya, salat sunnah rawatib. Jadi mengenai keutamaan salat sunnah rawatib, ada hadis yang menerangkannya dari Ummu Habibah, berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa la lailatan dunya lahu bina baitun fil jannah. Ya, hadis riwayat Muslim yang berbunyi Bapak Ibu rahimakumullah, barang siapa yang mengerjakan salat 12 rakaat
Solat sunnah rawatib sehari semalam, ya, sehari semalam dia mengerjakan 12 rakaat solat sunnah rawatib, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Inilah keistimewaan Bapak Ibu rahimakumullah, solat sunnah rawatib akan dibangunkan baginya rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam hadis lain riwayat Tirmidzi, ya, dari Ummu Habibah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sehari semalam mengerjakan salat 12 rakaat sunnah rawatib akan dibangunkan baginya di surga, ya, dibangunkan di surga yaitu rumah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 12 rakaat itu Bapak Ibu 4 rakaat sebelum zuhur, ya. Jadi kita setelah azan, ya, boleh kita mengerjakannya 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum zuhur itu kita kerjakan 2 salam, satu rakaat 2 salam, ya kan 4 rakaat. Jadi ada 2 salam Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, bukan 4 sekaligus, tapi kita kerjakan 2 rakaat salam, kemudian ditambah 2 rakaat salam lagi. 4 rakaat sebelum zuhur, itu ada 4 ya Bapak Ibu. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Nah, setelah zuhur kita melaksanakan ibadah salat sunat rawatib lagi 2 rakaat. Nah, sudah 6 ya Bapak Ibu. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, ya, setelah maghrib 2 rakaat lagi. Sudah 8 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah Isya, ya. Sudah 10 ya Bapak Ibu, ya. Dan terakhir 2 rakaat sebelum subuh. Ini ya, 2 rakaat sebelum subuh. Inilah jadinya 12 rakaat. Dan sholat 2 rakaat sebelum subuh ini Bapak Ibu begitu besar juga keutamaannya. Ya, rakaatul fajr, ya, khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi Masya Allah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jemaah rahimakumullah mengerjakan setelah azan tadi 2 rakaat sebelum subuh, ya. Boleh dikerjakan di rumah, boleh di masjid. Tapi sholat sunat itu memang afdalnya di rumah, ya. Tapi jika dia mengerjakan di masjid tidaklah mengapa. Yang afdalnya di rumah Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, itulah 2 rakaat sebelum subuh tadi yang dikerjakan, yang mana pahalanya, ya, lebih baik dari dunia dan seisinya Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi setiap hari Bapak Ibu sholat 2 rakaat sebelum subuh tentunya mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sholat sunnah rawatib Bapak Ibu yang 12 rakaat itu, ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan juga 2 rakaat sebelum subuh, ya. Itu yang dapat kita maksimalkan ibadah sholat sunnah rawatib kita. Nah, yang lebih utama dari sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, Bapak Ibu rahimakumullah. Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha." Ini seperti yang kita jelaskan tadi Bapak Ibu. Hadis riwayat Imam Muslim, ya, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, 2 rakaat sebelum fajar itu, ya, lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian dalam hadis lain Aisyah ibunda kita radhiyallahu anha juga berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan satupun salat sunat yang berkesinambungan, yang kontinu melebihi 2 rakaat, ya, sebelum subuh. Nah, inilah salat sunat rawatib yang dirutinkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jika seseorang sudah bisa menjaga salat sunat ini Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah Allah akan membimbingnya dan memberi hidayah terus, ya. Jadi dia sudah terbiasa menjaga salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan juga salat sunat rawatib lainnya. Yang tadi sebelum zuhur 4 rakaat, 2 rakaat setelah zuhur, dan yang lainnya. Itulah salat sunat rawatib yang
bisa kita rutinkan, kita jaga di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian sholat sunat yang kedua, Bapak Ibu, yang bisa kita rutinkan apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yaitu sholat malam, ya, sholat tahajud. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Jadi ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat 9. Allah mengatakan, apakah sama orang-orang musyrik itu dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah di waktu malam harinya? Dan juga Bapak Ibu rahimahumullah, salat tahajud atau salat malam tentunya, ya, ini kita rutinkan, ya, kita berdoa kepada Allah di sepertiga malam tersebut. Karena Allah turun ke langit dunia, bagi siapa yang berdoa kepada Allah akan Allah kabulkan. Inilah keistimewaan jika kita ingin salat kita, ya, benar-benar khusyuk salat sunat kita, maka kita laksanakan ibadah salat tahajud, salat malam harinya. Nah, ini yang harus kita rutinkan Bapak Ibu. Kita buat program untuk salat tahajud di malam harinya. Kita bangun di sepertiga malam, bermunajat kepada Allah, ya, mengadukan semua permasalahan hidup kita kepada Allah, ya, meminta kebaikan dunia dan akhirat kita, mendoakan seluruh kaum muslimin dan muslimat tentunya, ya. Sekarang ini Bapak Ibu kita diuji dengan berbagai ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang saudara-saudara kita sedang ditindas di Palestina, ya. Dimanapun di seluruh dunia ini, kita selalu mendoakan saudara-saudara kita agar dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendoakan, ya, orang-orang Yahudi itu semoga dihantam dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail atau salat malam, karena salat malam adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian dan membuat kalian lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat malam dapat menghapuskan kesalahan dan dosa. Nah, jadi salat malam ini Bapak Ibu, salat tahajud, memang beda rasanya Bapak Ibu rahimakumullah. Ketika kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkhalwat dengan Allah, ya, ini satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan Bapak Ibu hidayah dari Allah, karena tidak semua orang juga bisa mengerjakan salat tahajud. Makanya kita minta hidayah kepada Allah, ya, minta taufik dari Allah, semoga kita diberikan hidayah dan bisa melaksanakan ibadah salat tahajud ini. Itulah salat sunat yang kedua yang bisa kita rutinkan Bapak Ibu rahimakumullah, yaitu salat tahajud. Kemudian yang ketiga yaitu salat witir, ya. Salat witir. Alhamdulillah, setiap bulan Ramadan Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kita melaksanakan ibadah salat witir setelah salat tarawih. Salat witir ini artinya ganjil Bapak Ibu, ya. Jadi witri ganjil. Nah, jadikanlah akhir salat malam kalian adalah salat witir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah akhir salat malam kalian adalah salat witir. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi di dalam hadis ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa akhir salat malam kita adalah salat witir. Nah, jadi salat witir ini Bapak Ibu tidak boleh dua kali dalam satu malam. Dia hanya dikerjakan sekali pada malam hari. Namun setelah salat tarawih misalnya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita ingin ulang salat malam, ya, kita bisa melaksanakan ibadah salat malam tanpa salat witir berikutnya. Karena kita telah melaksanakan witir bersama imam tadi misalnya di masjid, ya. Jadi tidak ada dua witir dalam satu malam. Nah, witir artinya ganjil tadi bisa 1 rakaat, ya, bisa 3 rakaat,
5 rakaat dan seterusnya. Inilah ibadah sholat witir yang bisa kita kerjakan Bapak Ibu. Bahkan di luar Ramadan pun, ya, setelah kita sholat tahajud kita dianjurkan untuk menutupnya dengan sholat witir. Nah, jadi mari kita maksimalkan ini Bapak Ibu rahimakumullah, ibadah sholat witir kita. Kemudian ibadah yang keempat Bapak Ibu rahimakumullah, sholat sunat berikutnya yang keempat yang bisa kita rutinkan yaitu sholat duha. Ya, sholat duha bisa kita rutinkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat duha ini Nabi SAW bersabda dari Abu Dzar, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil, ya, tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir, ya, juga dianggap sebagai sedekah. Begitu pula amal ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Jadi ini hadis riwayat Imam Muslim Bapak Ibu rahimakumullah. Padahal persendian yang ada pada seluruh tubuh kita sebagaimana dikatakan di dalam hadis dan dibuktikan dalam dunia kesehatan adalah 360 persendian Bapak Ibu. Jadi persendian tubuh kita ini terdiri dari 360 persendian. Ya, Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap manusia keturunan anak Adam itu diciptakan dalam keadaan memiliki 360 persendian. Nah, ini dengan itu, dengan melaksanakan ibadah salat duha Bapak Ibu, kita telah, ya, menunaikan sedekah untuk sendi-sendi kita. Ya, dapat diganti dengan salat duha tadi, untuk sedekah dari persendian tadi. Sebagaimana disebutkan pula di dalam hadis berikut Bapak Ibu dari Buraidah, beliau mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Ya, para sahabat pun mengatakan, lalu siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya wahai Rasulullah? Nabi SAW lantas menjawab, mengatakan menanam bekas ludah di masjid atau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jika engkau tidak mampu melakukan seperti itu, maka cukup melakukan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad, ya, Syekh Syuaib Al-Ahmad mengatakan bahwa hadis ini sahih li ghairihi. Jadi dengan kita melakukan ibadah sholat duha 2 rakaat, ya, sudah bisa menggantikan sedekah dari 360 persendian kita. Itulah keutamaan sholat duha Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang dapat kita rutinkan Bapak Ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah, yaitu kita sholat isyraq, ya, sholat syuruk yang kita kenal. Nah, sholat isyraq ini termasuk bagian dari sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Ya, waktunya dimulai dari matahari setinggi tombak 15 menit setelah matahari terbit. Setelahnya, sebelumnya berdiam diri di masjid selepas sholat subuh berjemaah. Jadi insya Allah setelah ini kita bisa melaksanakannya setelah kajian kita ini Bapak Ibu, ya, 15 menit setelah matahari terbit, setelah sebelumnya berdiam diri di masjid selepas sholat subuh berjemaah. Nah, ini suatu keutamaan yang besar dari Allah Bapak Ibu ketika seseorang bisa melaksanakan ibadah sholat syuruk ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjemaah di masjid, lalu dia tetap berdiam diri di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia seperti ini mendapatkan pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna. Ya. Hadis riwayat Tabrani, Syekh Al-Albani, ya, mengatakan bahwa hadis ini sahih li ghairihi. Ya, sahih dilihat dari jalurnya. Jadi barang siapa yang, ya, sholat berjemaah subuh di masjid, kemudian dia menetap di masjid
Seperti sekarang ini Bapak Ibu rahimakumullah, ya, mendengarkan kajian Islam, ini keutamaan yang besar dari Allah. Kemudian dia setelah itu melaksanakan ibadah salat duha, maka seperti ini mendapatkan pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna. Itulah keutamaan salat syuruk tadi Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, jadi mari kita rutinkan ibadah-ibadah salat ini, tentunya meminta pertolongan kepada Allah Bapak Ibu, karena kita tidak ada daya dan upaya yang bisa menggerakkan seluruh anggota badan kita, yang menggerakkan hati kita untuk beribadah kepada Allah, hanya yang hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, marilah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, hidayah, meminta hidayah, ya, agar kita bisa diistiqomahkan beragama, ya, agar bisa Allah menjadikan kita itu hamba-hamba yang bertakwa, ya, yang bisa merutinkan salat sunnah ini. Salah satu keistimewaan salat sunnah ini Bapak Ibu, dia bisa menambal, ya, menambal ibadah salat wajib kita. Karena salat wajib kadang-kadang kita tidak sempurna kita laksanakan ya Bapak Ibu, karena salat kita itu tidak khusyuk misalnya. Ya, ketika kita salat, ya, masih perkara dunia yang ada di pikiran kita. Banyak pikiran-pikiran di luar salat. Nah, ini artinya dapat mengurangi pahala salat kita. Makanya salah satu hikmah dari ibadah salat sunat ini, dia adalah juga bisa menambal, ya, kekurangan-kekurangan pada ibadah salat wajib. Ya. Jadi ibadah salat sunat itu dia bisa menutupi atau menambal kekurangan pada salat wajib. Kemudian dengan ibadah salat sunat tadi, dosa kita juga akan diampuni oleh Allah dan Allah tinggikan derajat kita. Jadi kalau Allah sudah meninggikan derajat kita Bapak Ibu, itu suatu kebahagiaan yang luar biasa Bapak Ibu rahimakumullah. Dengan ibadah salat tadi, insyaallah nanti kita akan melihat hasilnya. Ya, sekarang ini kan kita berletih-letih ibadah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulama mengatakan, marilah kita berletih-letih ibadah di dunia ini Bapak Ibu. Ya, berletih-letih artinya kita berusaha untuk beribadah di dunia ini agar kita bisa bersenang-senang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian ibadah salat sunat itu Bapak Ibu, ya, akan dekat dengan Rasulullah SAW di surga nanti. Ini seperti yang telah kita jelaskan tadi, ibadah salat sunat juga bisa memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ibadah salat sunat ini, insyaallah jika seseorang bisa merutinkannya, dia akan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang rajin mengamalkan amalan sunnah secara umum, ya, dia akan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah itu Bapak Ibu, orang-orang saleh, ya, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang dianggap oleh sebagian saudara-saudara kita yang punya ilmu kebal misalnya, bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang lain-lainnya. Namun wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu mengamalkan perintah Allah, ya, yang wajib dan yang sunnah, ya, kemudian meninggalkan larangan Allah yang haram dan yang makruh. Nah, itulah Bapak Ibu rahimakumullah kajian kita pada pagi hari ini tentang ibadah salat sunat. Nah, 5 salat sunat yang bisa kita rutinkan. Semoga Allah selalu memberi taufik dan hidayah kepada kita sampai ajal menjemput kita, dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang saleh yang dapat mengerjakan amalan sunat ini, terutama 5 salat sunat ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kita sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, ya, kesalahan atau kata-kata yang kurang pada tempatnya kepada Bapak Ibu jemaah. Kami minta maaf kepada Allah, kami minta ampun. Semoga Allah, ya, merahmati kita dan pertemuan kita di pagi hari ini dicatat sebagai amal saleh yang akan menambah berat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Berarti Arab. Yani Sulika. Nyanyi Belanda, Turunan Ambon. Terima kasih kepada Ustaz telah Turunan Belanda kan? Ambon. kepada kita semua. Kemudian selanjutnya Blasteran, untuk ada orang asli ya, Ambon. untuk Cuma gak ada